Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Dr. Pratiwi Rulini, peserta Latsar CPNS tahun 2023 dari Kabupaten Pasaman Barat. Nah, untuk hari ini topik yang kita bahas adalah mengenai resume agenda 3 Latsar CPNS. Nah, pasti penasaran sih apa-apa saja sih yang dibahas di agenda 3 tersebut. Oke, agenda 3. Agenda 3 membahas dua topik yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Kita masuk ke Smart ASN ya. Smart ASN terbagi dari 3 topik. Yang pertama, pengantar literasi digital. Yang kedua, pilar literasi digital. Dan yang ketiga, implementasi dan implikasi literasi digital. Oke, sekarang kita masuk ke sifat Smart ASN. Sebagai seorang ASN, apa saja sih sifat yang harus kita punyai dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan menjadi ASN yang smart? Nah, yang pertama adalah kita harus mempunyai sifat integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesional, yang keempat wawasan global, yang kelima menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam hospitality, yang ketujuh networking, dan yang terakhir adalah entrepreneurship. Oke, kita masuk ke literasi digital. Yang dibahas dalam agenda 3 adalah mengenai apa itu pengertian literasi digital. Yang kedua, kenapa bisa terjadi literasi digital dan terjadinya percepatan transformasi digital. Yang ketiga, roadmap literasi digital. Yang keempat, lingkup literasi digital. Dan yang terakhir adalah implementasi literasi digital. Oke, di pilar-pilar literasi digital yang dibahas adalah etika bermedia digital, budaya bermedia digital, aman bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Ada banyak nih yang dibahas di implementasi literasi digital dan implikasinya. Yang pertama, lanskap digital. Yang kedua, mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data. Kemudian aplikasi percakapan dan media sosial, aplikasi dompet digital, lokaparsa atau marketplace dan transaksi digital, dan kemudian etika berinternet. Selain itu juga membahas informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya, pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku, berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kemudian fitur proteksi perangkat keras, proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital, penipuan digital, rekam jejak digital di media, dan yang bagian terakhir adalah digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, serta digital right atau hak digital warga negara. Masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah mengenai manajemen ASN. Dalam manajemen ASN ada 3 nih yang akan dibahas, yaitu kedudukan peran hak dan kewajiban serta kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Nah, yang menarik dari agenda 3 dan yang akan saya bahas lebih lanjut adalah kedudukan peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Oke, manajemen apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, punya etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke. Nah, seperti disebutkan tadi, ASN adalah aparatur sipil negara. Mungkin
bertanya-tanya nggak sih apa itu ASN dan siapa saja ASN? ASN menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dibagi oleh dua, PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, untuk P3K sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, tahu kan bedanya apa? Nah, untuk ASN ini sendiri, mereka punya hak dan kewajiban dong. Untuk hak ASN itu adalah dibagi dua sesuai dengan pengertiannya masing-masing. Untuk PNS itu haknya mempunyai gaji tunjangan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K, mereka mempunyai gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selain hak-hak tersebut, berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Oke, masuk ke kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD Dasar 45, dan NKRI serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu kewajiban ASN. Selain hak dan kewajiban, ASN juga memiliki perilaku. Ini adalah bagaimana pemerintah atau negara mengatur ASN bersikap dan perilaku. Ada beberapa nih kode etik. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tujuannya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun etika pemerintahan, kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Oke, itu saja sih yang saya bahas di agenda 3 ya, resumenya lah. Jadi emang ini sih inti-intinya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan suara saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.